Perubahan itu terjadi sesuai dengan hakikat dan sifat dasar manusia yang selalu ingin melakukan perubahan. Karena manusia memiliki sifat selalu tidak puas terhadap apa yang telah dicapainya. Ingin mencari sesuatu yang baru untuk mengubah keadaan agar menjadi lebih baik sesuai dengan kebutuhannya. Perubahan sosial merupakan perubahan kehidupan masyarakat yang berlangsung terus-menerus dan tidak akan pernah berhenti, karena tidak ada satu masyarakat pun yang berhenti pada suatu titik tertentu sepanjang masa. Artinya, meskipun para sosiolog memberikan klasifikasi terhadap masyarakat statis dan dinamis, namun yang dimaksud masyarakat statis adalah masyarakat yang sedikit sekali mengalami perubahan dan berjalan lambat. Artinya, di dalam masyarakat statis tersebut tetap mengalami perubahan. Adapun masyarakat dinamis adalah masyarakat yang mengalami berbagai perubahan yang cepat. Ini Pak, kami dari mahasiswa STAI Nurupala Arbolek ingin bertanya Bapak mengenai perkebunan yang ada di sini Pak. Ini mengenai perkebunan yang ada di sini. Ini Bapak menanam apa saja di sini Pak? Baik, kalau di sini kami ada menanam pisang, kacang panjang, dan cabai. Kenapa Bapak memilih menanam pisang, kacang, dan cabai Pak? Ada beberapa alasan. Pertama, kalau pisang dia kan jangka panjang, otomatis paling minimal 7 bulan. Kalau di cabai 3 bulan. Kalau di kacang panjang kan bisa per bulan. Nah, jadi kami polanya itu ada pola bulanan, pola per bulan, dengan pola per 6 bulan. Jadi tidak putus untuk hasil. Untuk pemasaran Pak, mengenai yang Bapak tanam ini gimana Pak? Prospeknya pemasarannya terhadap masyarakat? Kalau untuk pemasaran, namanya kita usaha nanam pasti ada. Yang otomatis kalau untuk sekarang pasar kita cuma pasar sekitar desa. Ini Bapak bertani seperti ini udah berapa tahun Bapak mengalami mencoba bertanam ini? Sejak kapan Bapak memulai untuk bertani seperti ini Pak? Kalau bertani seperti ini mulai habis Lebaran tahun ini. Nah, jadi kami coba untuk memanfaatkan lahan perkarangan yang tidak lahan tidur lah gitu. Nah, jadi kita manfaatkan agar bisa memacu masyarakat juga untuk memanfaatkan lahan perkarangan. Buat motivasi Pak, buat kami yang ada di sini Pak, motivasi agar tergerak untuk mengikuti langkah-langkah Bapak ini kayak mana Pak? Untuk kita sebagai anak muda, jangan malu, jangan ragu untuk bertani. Karena kita lihat dari segi ekonomi saat masa pandemi, dari data statistik dari sektor pertanian lah yang mengalami peningkatan, bukan malah menurun. Nah, jadi kita di masyarakat ataupun di petani milenial ini, saya sarankan beranilah memulai untuk berkebun. Nah, walaupun hasilnya tidak sekarang, tapi nanti bisa kita rasakan dan bisa kita edukasikan kepada yang lainnya. Oke Pak, cukup sekian Pak. Terima kasih informasi dari Bapak. Manusia memiliki peran sangat penting terhadap terjadinya perubahan masyarakat. Perubahan itu terjadi sesuai dengan hakikat dan sifat dasar manusia yang selalu ingin melakukan perubahan. Karena manusia memiliki sifat selalu tidak puas terhadap apa yang telah dicapainya. Ingin mencari sesuatu yang baru untuk mengubah keadaan agar menjadi lebih baik sesuai dengan kebutuhannya. Manusia sebagai makhluk Tuhan dibekali akal budi untuk memenuhi kebutuhannya. Kelebihan manusia terletak pada akal budi tersebut, yaitu yang pertama sebagai potensi dalam diri manusia yang tidak dimiliki oleh makhluk lain. Yang kedua, akal merupakan kemampuan berpikir.
Kemampuan berpikir digunakan oleh manusia untuk memecahkan masalah-masalah hidup yang dihadapinya. Budi merupakan bagian dari kata hati, berupa paduan akal dan perasaan yang dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk. Di Desa Candirajo ini, banyak warga yang melakukan perubahan dari segi ekonomi melalui perkebunan. Di sini, masyarakat menanam berbagai macam sayuran seperti kacang panjang, cabai, dan lain sebagainya. Prinsip-prinsip perencanaan perubahan dari bawah yaitu yang pertama ada penjaringan aspirasi dan kebutuhan masyarakat untuk melihat konsistensi dengan visi misi dan program kepala daerah terpilih. Yang kedua, memperhatikan hasil proses musrenbang dan kesepakatan dengan masyarakat tentang prioritas pembangunan daerah.